Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman pemuda yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di Kultum ini. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit berbagi ya dari keterbatasan pengetahuan kami mengenai kisahnya Ahmad Dahlan di dalam memperjuangkan Islam, terutama pada masa-masa awal beliau berusaha untuk menjadi pelopor pembaharuan Islam di Yogyakarta saat itu. Nah, teman-temanku pemuda yang berbahagia, jadi berangkat dari dimana waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan beliau muncul ketika para pembaharu Islam di dunia saat itu sedang mengalami yang namanya kebangkitan dunia Islam. Jadi ketika itu beliau sedang haji, sekaligus beliau bersilaturahim, belajar juga dengan tokoh-tokoh pembaharu Islam di sana seperti Muhammad Abduh, Rosid Ridho, kemudian Jamaluddin Al-Afghani. Nah, beliau belajar tentang Islam yang mulai bangkit. Kemudian beliau juga berdialektika dengan tokoh-tokoh pembaharu sehingga punya bekal ketika kembali ke rumah, ke Nusantara lagi di Yogyakarta, beliau ada ide-ide pembaharuan. Tetapi apa yang terjadi ketika beliau sampai di Yogyakarta, beliau melihat kenyataannya bahwa ternyata ada sikap-sikap beragama yang menurut Kiai Dahlan keliru, sikap-sikap yang tidak tepat. Di antaranya adalah yang marak, yang ada di masyarakat saat itu adalah kaitannya sama teologi pasrah. Jadi kebanyakan orang-orang Islam pada waktu itu memiliki teologi pasrah, yaitu menyerah dengan kenyataan dunia. Jadi ini yang kemudian menjadi kritiknya Ahmad Dahlan ketika melihat situasi dan kondisi di Yogyakarta saat itu, di mana masih dalam suasana penjajahan, dijajah oleh Belanda. Tetapi ketika orang-orang Islam saat itu memiliki teologi pasrah, artinya sudah menyerah dengan kenyataan yang ada. Padahal itu sebenarnya karena mereka kurang dalam penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, sehingga kurangnya ilmu pengetahuan ini mengikis peran sebagai khalifah, yang mana seharusnya kenyataan dunia itu juga didekati dengan ilmu-ilmu dunia. Nah, maka teologi pasrah atau yang namanya teologi fatalistik itu kental sekali,
sehingga itu dilihat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai sikap keberagamaan yang kurang tepat. Maka muncullah kemudian kritiknya Kiai Haji Ahmad Dahlan berkaitan dengan yang kita dengar sebagai tahayul, khurafat, bid'ah. Itu adalah sikap-sikap yang kemudian dilakukan oleh kaum muslim pada waktu itu, atau yang sering disebut sebagai kaum pribumi. Jadi mereka karena keterbatasan ilmu pengetahuan tadi mereka lari dari hal-hal yang istilahnya itu supranatural, hal-hal yang di luar kuasa mereka. Nah, ini kemudian berbeda ketika Kiai Dahlan melihat orang-orang Belanda saat itu yang misalkan ketika sakit, ketika mengalami ketika sakit itu mereka benar-benar berobat, mengikhtiarinya dengan datang ke dokter. Tetapi beda dengan pribumi muslim saat itu yang ketika sakit mereka malah mendatangi dukun, mendatangi orang pintar dalam tanda kutip, yang mana itu menurut Kiai Dahlan mengkhawatirkan akidah seseorang. Maka itu jadi kritiknya Kiai Haji Dahlan kaitannya dengan tahayul, bid'ah, khurafat. Maka Kiai Dahlan menganjurkan untuk menambah bahwa seorang muslim itu selain dia juga ahli dalam agama, juga belajar juga tentang ilmu-ilmu kekhalifahan. Karena kita sebagai seorang muslim itu kan punya dua amanah. Yang pertama amanah kehambaan sebagai hamba Allah, dan yang kedua amanah kemanusiaan. Nah, selain itu juga Ahmad Dahlan juga mengkritik bahwasanya kebencian terhadap produk-produk Belanda yang dilakukan oleh ulama pada saat itu berlebihan. Jadi kemudian menganggap bahwa semua yang kafir gitu ya, semua yang kafir itu ya kita hindari. Tetapi yang menjadi poin pentingnya adalah Kiai Dahlan saat itu beliau terbuka sekali. Beliau sangat memiliki filter. Tidak semua produk-produk, katakanlah produk-produk ya dari Belanda itu kita tolak. Walaupun mereka orang kafir, tetapi ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk kemajuan umat. Contohnya adalah dengan Kiai Dahlan itu mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah. Yang mana ketika itu beliau ditanya oleh yang ini nanti jadi cikal bakalnya Muhammadiyah. Jadi beliau ditanya sama muridnya, salah satunya, "Yai, ini itu apa toh?" Itu kan. Nah, Kiai Dahlan menjawab bahwa ini aku mendirikan Madrasah Ibtidaiyah. Jadi belajar agama tapi juga belajar ilmu umum kayak orang-orang Belanda. Jadi beliau ini mengadopsi. Berarti kalau kita ambil garis merahnya bahwa beliau itu sangat terbuka terhadap perubahan, terhadap hal-hal yang baru. Tidak kemudian langsung menjudgment bahwa hal-hal yang baru itu mungkin karena kita tidak tahu ya. Tetapi keterbukaan pikirannya Ahmad Dahlan ini yang sangat kental sekali, membawa kemajuan, perubahan di Muhammadiyah. Nah, kemudian kembali lagi ke produk-produk barat itu ya, yang kemudian menjadi difilter, kemudian dikemas untuk menjadi amunisi supaya kebangkitan umat itu terjadi. Maka kemudian kembali lagi ke pertanyaan tadi muridnya Kiai Dahlan bahwa Kiai kalau nanti misalkan Kiai sudah, ini kan MI-nya Madrasah Ibtidaiyahnya itu yang ngajarkan Kiai, terus keluarganya Kiai, ya nanti kalau Kiai meninggal kan terus berhenti,
Nah, maka di situ jadi bahan perenungannya Kiai Dahlan. Oh iya, benar juga. Maka muridnya ini menawarkan gimana kalau sekolahan ini kita buatkan badan usaha resminya. Kayak itu loh, kayak organisasi Budi Utomo. Nah, jadi kalau nanti Yai meninggal, sudah ada yang ngurusin, sudah ada badan hukumnya yang resmi. Maka kemudian Ahmad Dahlan beserta para teman-temannya gitu kan, dia mengajukan proposal ke pihak Belanda, dan tentu saat itu tidak langsung disetujui, tetapi butuh waktu 2 tahun sampai tahun 1914 kemudian baru dikabulkan, karena pihak Belanda sendiri takut sama Ahmad Dahlan. Dia pengaruhnya besar sekali dan masih diawasi sama pihak Belanda karena sepak terjangnya yang benar-benar progresif gitu ya. Nah, teman-temanku pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini menjadikan kita ambil bahwasanya Yai Dahlan itu adalah sosok kiai yang benar-benar, yang pertama benar-benar paham bahwa peka terhadap kondisi, peka terhadap permasalahan umat yang sedang terjadi, dan bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan baru bersifat inovatif gitu ya. Jadi kental, kalau di Muhammadiyah itu tajdidnya itu sangat kental sekali. Jadi melihat permasalahan dan mencoba menyelesaikan masalah-masalah itu dengan cara-cara yang baru. Beliau tidak terjebak dengan cara-cara yang lama, cara-cara yang konservatif, tapi selalu adaptif terhadap perubahan. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan dari sedikit pengetahuan kami. Mohon maaf jika banyak kekurangannya, dan apabila teman-teman berkenan bisa menambahinya di kolom komentar. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.